Jadi di apa sih solusi itu tentang permasalahan ini? Jadi permasalahan itu kayak seperti banyak siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan terutama pada hari Senin, bukan hari Senin kan ada upacara bendera ya. Nah kebanyakan anak-anak itu di dalam upacara itu kadang terlambat ke sekolah, ada kesiangan. Nah itu solusi ibu seperti apa Bu? Oke, baik, pertanyaannya bagus banget ya. Emang itu tuh sering banget terjadi di semua sekolah ya, hampir. Kadang juga ada yang emang sengaja dia nongkrong dulu, nggak langsung masuk, padahal udah tahu jam mau upacara. Terus kadang ada juga emang dia telat banget gitu ya dari rumah gitu. Nah kalau menurut saya solusinya itu, jadi kalau pertama sekali dua kali dia terlambat, kita kasih teguran dulu nih. Terus kita tanya dulu kenapa dia bisa terlambat, gitu, apa masalahnya. Kalau misalkan masalahnya masih bisa kita atasi, kita kasih solusi. Terus kalau misalkan dia masih sering nih terlambat, kok ini terlambat terus ya anak ini gitu. Nah menurut saya yang kedua bisa langsung bikin poin gitu Bu. Poinnya itu seperti ini, kalau misalkan 3 kali dia terus menerus terlambat datang ke sekolah, mau di pas upacara ataupun hari-hari biasanya, itu dia akan dikenakan sanksi. Terus untuk anak yang disiplin juga itu akan mendapatkan poin juga. Tujuannya supaya si anak yang tadinya telat itu bisa termotivasi sama anak yang disiplin. Mungkin dia kayak, ibu saya pengen dia dapat poin yang bagus kayak dia, soalnya dia dapat hadiah gitu. Nah mungkin dari situ ada pergerakan, nanti hari berikutnya dia agak nggak telat lagi kayak gitu. Mungkin nggak langsung tapi setidaknya dia nggak terlalu telat seperti sebelumnya. Terima kasih Bu atas saran sama solusi. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Jadi begini Bu, saya kan selama ini mengajar di sekolah itu ada beberapa hal yang emang masih saja belum terpecahkan ya. Banyak sekali apa solusi yang sudah dari sudut mana, tapi masalah itu masih tetap berlanjut, belum ada kayak akhirnya gitu. Permasalahannya sih masih di lingkungan sekolah ya. Sekarang itu dari dulu sampai sekarang yang saya tahu, kenapa anak-anak sekolah itu masih sering yang namanya tawuran, bullying, padahal udah dapat peringatan keras banget kan soal itu. Bahkan dampak itu sangat-sangat dahsyat banget ya. Jadi apa sih solusinya supaya ini benar-benar jerak banget gitu di lingkungan sekolah, supaya nggak ada bullying, apalagi bullying itu benar-benar ke mental banget ya Bu. Jadi benar-benar selain ke mental dia juga nggak bikin fokus si anak itu belajar ya, nggak nyaman. Terus abis itu dia merasa dia itu terpojok kayak gitu karena dibully ya. Terus yang kedua itu kalau tawuran, suka banget tuh anak-anak suka tawuran ya. Anak-anak sekolah SD sekarang aja suka banget ya tawuran kayak gitu ya Bu. Kalau dulu itu seringnya kayak anak-anak dari SMP, SMA. Kalau sekarang itu udah SD aja udah pintar banget tawuran. Iya, jadi saya itu ingin Ibu coba memberikan pendapat, solusi kepada saya biar saya bisa menerapkan di sekolah saya. Bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut bisa jerak, karena saya benar-benar prihatin banget dengan keadaan seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya terima ya permasalahannya. Jadi seperti ini, memang kasus di sekolah ini salah satunya bullying itu sudah terus-menerus terjadi dan sampai sekarang ini belum berhenti. Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar bisa membantu para murid ini mengurangi kejadian tersebut? Solusinya bisa salah satunya itu kita memberikan memberikan sebuah kesadaran, menjelaskan kepada siswa bahwa hal tersebut adalah suatu yang tidak baik seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kalau di dalam kelas kita bisa menerapkan itu seperti yang namanya kelompok belajar, yang dimana nanti membantu para murid itu yang tadinya mungkin sangat
teman sekelas itu tidak akrab satu sama lain. Jadi dengan kelompok belajar ini membantu mereka tuh saling mengenal sama lain. Lalu untuk di luar lingkungan sekolah, mungkin kita bisa memantau mereka seperti kita memberikan tugas kelompok saat pulang, seperti ayo nih ibu mau kalian membuat kelompok nanti di rumah kerjakan bersama kelompoknya, seperti mencari tanaman obat yang ada di sekitar lingkungan kalian, dan ibu maunya kalian mengerjakan secara berkelompok. Itu mungkin salah satu caranya. Dan salah satunya juga rutin memberikan arahan bahwa pembulian itu tidak diperbolehkan di sekolah, seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Aisyah. Semoga dengan solusi yang Bu Aisyah kasih ke saya bisa langsung menerapkan, dan kita berharap banget nih dampaknya sangat-sangat positif banget ya setelah kita beredukasi seperti ini. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk saya berkonsultasi. Jadi seperti ini Ibu, saya guru di kelas 4 yang kebetulan mengajar pelajaran IPA. Baik, di mana ada permasalahan antara teman itu saling bermusuhan. Jadi di dalam kelas itu ada 2 kelompok, yang dimana satu kelompok ini benar-benar tidak mau berteman sama sekali dengan kelompoknya. Bahkan mereka, kalaupun saya bagi kelompok dengan kelompok yang satunya, itu tuh mereka musuhan, misah, sampai bahkan mungkin ada yang menangis dan kadang sampai mengganggu proses belajar mengajar. Jadi bagaimana solusi yang bisa saya terapkan ya Bu di kelas? Ya, baik, terima kasih Bu Ais atas permasalahannya. Jadi di sini saya punya solusi. Dulu juga saya pernah mengajar di SD, ya. Itu di kelas 2 SD. Kan kelas 9 ya, kelas 2 SD ada pakai apa ya? Nah, terus ada sama permasalahan kayak Ibu, permasalahan itu dia dalam kelompok itu dia nggak mau saling bekerja sama kayak satu sama lain. Nah, dia kerjaannya berantem gitu kan. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, kalau menurut saya tuh caranya yang pertama kita tanya dulu nih si anak yang satunya nih, si Anya ini, kamu kenapa kok nggak mau sama temennya, masalahnya apa? Sampai dia benar-benar cerita, oh iya Bu, jadi si aku nih nggak mau ini gitu. Nah, terus habis itu kalau yang B-nya nih kita tanya juga. Nah, terus kalau si A dan si B-nya udah kita tanya dua-duanya, nah kita kita rundingin antara mereka berdua sama yang anak sayanya. Nah, jadi saya bilangin pertama, oh iya kamu tuh nggak boleh seperti itu kan, kalian kan di sini kan di kelasnya satu keluarga, ya, nah satu keluarga. Terus ibu sebagai ibu kalian di kelas ya kan, ya. Nah, kalau kalian seperti itu kasihan yang lainnya, takutnya kalian seperti itu yang lainnya terganggu pembelajarannya. Nah, kalau memang dia tetap nggak mau, kita kasih kayak kuis gitu, kuisis ya. Nah, kalau dia istilah kasih dia kayak si anaknya ini nih, kalau si anaknya ini berhasil jawab kuis ini nih, nah terus dapat reward lah. Nah, kita sebagai guru kasih tahu ke mereka, kamu kan mau menang ya, kalau bisa kamu sama temennya itu akur, nggak boleh saling bermusuhan, nggak boleh saling galak seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu atas solusi yang telah Ibu berikan, dan semoga saya bisa menerapkan dengan baik di dalam kelas.